Oke, balik lagi di channel Benal Manik. Apa kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua. Yang paling penting tuh sehat. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang buntut multi axle. Jadi bukan tentang apa itu multi axle. Kalian bisa cek lah video-video gue yang kemarin. Itu gue ngebahas tentang multi axle. Tapi persiapan apa sih yang perlu disiapkan ketika buntut multi axle trailer ini bergerak atau narik atau ada tarikan? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Jadi video kali ini gue akan ngejelasin beberapa komponen atau beberapa hal yang perlu disiapkan ketika buntut multi axle ini jalan. Oke, kita lihat yuk. Nah guys, jadi sebelum multi axle trailer ini melakukan kegiatan, hal-hal yang perlu dipersiapkan dari multi axle ini adalah ada beberapa hal penting yang harus disiapkan. Yang pertama, kita melihat karena multi axle trailer ini modelnya bannya banyak, per axle-nya aja 8, dan penggunaan dari axle ini tergantung dari panjang muatan dan juga berat muatan atau dimensi muatan yang akan diangkut. Itu akan menentukan banyaknya jumlah axle yang dipakai. Dari banyaknya jumlah axle yang dipakai ini membutuhkan ban. Nah, yang paling penting adalah melakukan pengecekan ban. Kayak gini kan bannya bagus-bagus nih, baru-baru nih. Jadi setiap pergerakan itu akan membawa serep, makanya dibutuhkan ban serep. Setiap pergerakan biasanya akan membawa paling sedikit tuh 2. Tapi kalau jarak jauh bisa lebih dari 10. Kayak ini aja tim ini membawa 10 ban. Kemarin pecah 6, 4, akhirnya dikirim lagi, minta kirim lagi 6 lagi, jadi biar 10 juga. Nah, ini bannya memang diperlukan banyak karena muatan yang dibawa itu pasti entah dia berat atau tinggi. Namanya di jalan kita nggak ada yang tahu kan, ban kempes atau pecah kayak gitu. Nah, untuk multi axle tersendiri bannya itu berbeda-beda ukurannya guys ya. Setiap merek ban itu berbeda-beda, nggak bisa sama. Kayak ini dia ring 15 dengan tipe 750 ini. Ya hampir sama kayak ban cold diesel lah. Ada juga yang ring 16, ada yang ring 17,5. Jadi tergantung pabrikan yang menciptakan multi axle ini. Karena multi axle itu kan ada yang merek Bulldozer, ada yang merek Kamak, ada yang merek Kometo, kayak ini merek Cina nih, kayak gini, beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Kadang-kadang kan ada yang bilang sama nih bannya nih, nggak, beda guys. Jadi kita lihat dari ukuran ringnya aja. Terus setelah ban, langsung kita cek mesin. Nah, multi axle itu mesinnya berbeda-beda. Merek Cina dan merek Eropa tuh beda-beda. Nah, ini yang Cina modelnya ini kayak mesin mobil biasanya. Ini dia 2 silinder, ada yang 4 silinder, ada yang 3 silinder, beda-beda lah. Tapi pada umumnya ya ini mesin mobil. Yang dia yang punya cc itu di atas 2000 ke atas lah. Kalau di bawahnya ya mungkin kuat, tapi mungkin untuk mendorong pompanya agak kurang maksimal. Makanya biasanya menggunakan mesin di atas 2000 cc. Kalau pakai mesin Yanmar atau Dongfeng bisa. Kalau bisa pakai yang PK yang di atas 24 PK. Jadi setelah itu dicek ya kondisi olinya, filter solarnya, filter udaranya, radiatornya, ada kebocoran apa enggak, dicek. Nah, setelah itu dicek pompanya nih. Pompa kondisi bagus apa enggak. Karena mesin akan menggerakkan pompa, pompa akan menggerakkan power pack yang berfungsi untuk steering dan lifting. Nah, ini tangki oli hidrolik. Ini penting juga dicek. Karena ketika multi axle kurang pompa, kurang oli, maka pompa akan bekerja sangat keras dan juga bisa menghasilkan kerusakan pada pompa kalau olinya kurang. Makanya dicek levelan olinya. Biasanya tangki ini terdiri dari di atas 100 liter biasanya. Beda-beda lah, setiap merek pabrikan beda-beda. Tapi
Biasanya dia 100, 150 sampai 200 liter lah. Makin panjang multi axle yang digunakan, maka makin banyak juga konsumsi dari oli hidrolik, oli 10 yang digunakan. Setelah mesin dan pompa sudah dicek, maka akan mengecek ke rangkaian yang ada di stick ini. Apakah ada kebocoran di palep-palepnya, karena palepnya ini berfungsi sebagai steering dan sebagai lifting. Ada kebocoran nggak di nepel-nepelnya seperti itu. Setelah dilihat oke, maka akan cek kepada sistem pengeremannya. Oh ya, untuk buntut multi axle ini yang perlu dicek memang ada 3 hal: sistem hidrolik, sistem pengereman angin, dan sistem kelistrikan. Nah, untuk sistem pengeremannya, multi axle menggunakan chamber angin. Nah, chamber anginnya itu disuplai oleh kura-kura buntut kalau dibilang lah ya, atau palep pembaling angin. Nah, angin itu dia hasilkan dari mana? Disuplai dari head, kepala, yang mana colokannya itu koplernya tuh, kopler angin. Biasanya kepala akan mensuplai semua chamber supaya membuka lock rem. Ini kan posisinya lagi ngerem nih. Kalau mobil-mobil kan kalau dia pakai sistem angin, kalau nggak ada anginnya maka si rem akan mengunci. Nah, fungsi dari angin itu untuk membuka lokan dari chamber angin seperti ini, apalagi modelnya double nih. Soal ngomongin rem multi axle jangan ditanya lah. Buntut multi axle trailer, sistem pengeremannya boleh diadu dengan buntut-buntut trailer yang lain. Maka sistem pengeremannya boleh diadu lah. Ngeri, serem, pakem lah. Nah, setelah udah cek itu sistem kelistrikannya. Nah, biasanya sistem kelistrikannya udah ada nih kayak gini dari itunya. Tapi karena seiringnya waktu, seiringnya berjalan, lampu yang model di kiri kepala ini biasanya jarang dipakai. Makanya menggunakan lampu selang atau lampu tambahan. Nah, listriknya itu dihasilkan dari mana? Dari genset atau dari inverter itu sendiri. Nah, terus ini bang, fungsinya apa nih? Ada kompresor. Oke, kompresor ini digunakan sebenarnya sebagai alat bantu ketika si head trailer ini mensuplai angin kurang atau tidak mampu mensuplai angin maksimal ketika jalanan posisinya menanjak atau turunan, karena kan menghabiskan banyak injek gas kan, dan injek kopling kayak gitu. Makanya kadang-kadang setiap pergerakan multi axle tuh pasti kalian melihat ada benda seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menambah suplai angin dari head kepala, yang dimana head kepala kadang-kadang tidak sanggup untuk mensuplai panjangnya dari buntut multi axle ini. Dengan catatan jalur yang dilalui itu biasanya jalur-jalur yang menanjak dan menurun. Terus juga dia sebagai alat bantu ketika si buntut ini kempes ban, makanya menggunakan impact khusus atau impact, kunci roda impact. Nah, makanya digunakan kompresor. Kepala juga bisa pakai kepala, tapi kan masa cabut lepas kan, nggak mungkin. Makanya ada kompresor. Nah, ini kompresor sebagai tambahan aja. Tapi kalau jalurnya naik turun gunung, biasanya akan membawa kompresor yang tambahan. Nah, setelah itu udah dicek semua, oke, siap jalan. Nah, oh ya, jangan lupa guys, setiap axle itu biasanya kan ada yang 2, 4, ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada yang lebih. Itu membutuhkan penghubung. Nah, ini penghubungnya nih, bautnya nih. Kekuatan penghubungnya cuma baut ini aja guys, sama spi. Spi ini berfungsi untuk supaya tidak terlalu renggang. Kayak gini kan rata nih. Karena kalau dia renggang kan kekuatan kurang, tapi kalau rata kuat. Jadi untuk penghubungnya tuh kekuatan cuma baut doang nih guys, sama pen tuh, pen yang di bawah. Kalau yang tipe terbaru kebanyakan sekarang pen. Kalau tipe yang lama dia
modelnya kayak kunci. Nanti kita lihat kacamata gitu lah. Nah, ini yang gue maksud kacamata nih, kayak gini. Ini aja ditambahin lagi, karena memang banyak kejadian kacamata itu, ini sih versi dari operatornya ya, itu kebanyakan lepas, itu yang bahaya. Makanya kadang-kadang yang model kunci ini operator tuh pasti akan memberikan safety tambahan dibandingin dengan yang model pen itu, lebih safetyan itu. Ya nggak ngerti juga lah, tapi untuk keluaran tahun terbaru pasti dia pakai pen. Oke, baru yang paling penting juga adalah menyiapkan lasingan atau barang-barang untuk lasing, dari rantai, chain block, terus sling, jarum pengeras. Nah, itu yang paling penting. Ini biasanya tim multi axle akan bekerja sama dengan tim kepala head, akan ditempatkan di satu box. Nah, seperti itu. Jadi biasanya lasingan itu tidak diurusi oleh kepala doang, tapi di semua tim sama seperti ini. Kira-kira itu aja kawan-kawan. Jangan lupa dukung terus channel Benal Manik dengan cara kalian subscribe channel Benal Manik. Klik tombol merah. Oke. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye bye.